Yang nyakitin saudara termasuk orang enggak? Yang membuli saudara termasuk orang enggak? Kita harus bersikap ramah dan lemah. Ayat ini memang kedengarannya simple terhadap semua orang. Tapi waktu kita jabarkan dan kita gali, enggak segampang yang kita katakan. Yang setuju sama saya kita deklarasikan. Saya harus selalu ramah dan lemah lembut kepada semua orang. Sama-sama bilang saya harus selalu ramah. Saya harus selalu lemah lembut kepada semua orang. Orang itu fitnah saya. Sakit loh saya benar. Tapi saya taat firman Tuhan. Shalom. Setan. Itu mah bukan ramah lemah lembut. Itu namanya pendendam munafik, saudara. Tuhan gak suruh kita munafik gitu. Yesus dikhianati oleh Yudas. Tapi waktu Yudas datang mau mencium dia di Taman Getsemani, Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Ini yang saya bilang ramah dan apa? Lemah lembut. Artinya kamu boleh jahatin saya, kamu boleh curangin saya, tapi kasih Kristus mengajar saya untuk tetap hidup dalam kemuliaannya. Pertanyaan saya, bisa enggak? Terima kasih buat kejujuran saudara. Kalau kita harus ramah dan lemah lembut sama semua orang, bisa enggak? Bisa enggak? Jawab dong. Kalau Alkitab bilang kita harus ramah dan lemah lembut kepada semua orang, bisa enggak? Sama-sama bilang sama saya, harus. Bisa enggak? Harus. Bisa enggak? Ini bukan persoalan bisa tidak bisa. Mau saya bisa, mau saya tidak bisa, tapi karena ini perintah Tuhan saya harus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut ya. Ayat 3. Karena dahulu kita juga hidup dalam apa? Kejahilan. Yang Alkitab bilang jahil itu tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, serta apa? Saling membenci. Ayat yang keempat. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan karena perjuangan, bukan karena usaha yang telah kita lakukan, tapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh apa? Kan kita tadinya jahil, kita tadinya rusak, kita tadinya gak benar, diperbaharui, dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah limpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita. Supaya kita, coba lihat ayat yang ketiga. Coba mundur ke ayat yang ketiga. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan. Jadi ingat ya, kita dulunya hidup dalam kejahilan. Coba lihat ayat yang ketujuh. Supaya kita yang tadinya hidupnya jahil, karena pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus, menjadi orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Jadi ada masa yang bernama kita dahulu. Sama-sama bilang sama saya kita dahulu. Lalu kemudian ada masa yang bernama proses. Sama-sama bilang sama saya proses. Lalu yang ketiga ada masa kepastian. Sama-sama bilang sama saya masa kepastian. Dan kuncinya ada di masa proses kita. Dan kalau respons kita benar, maka selalu saya bilang, life is about your response. Sama-sama bilang sama saya respons. Hidup ini bukan soal badai yang kita hadapi. Hidup ini bukan soal masalah yang kita hadapi. Hidup ini bukan soal berkat yang kita alami. Hidup ini soal walaupun sudah
sukses, walaupun sudah diberkati, tapi kalau respon sudah salah, sudah mulai sombong, sudah mulai belagu, sudah mulai tengil, pasti jatuh, pasti jatuh. Tapi sebaliknya, walaupun sudah sedang ditekan, sudah sedang dalam ancaman, sudah dalam kekecewaan, tapi kalau respon sudah benar, ada waktunya Tuhan angkat dan menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah betul. Sama-sama bilang sama saya, hidup soal respons. Saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, hidup soal respons. Jadi apakah kemudian kepastian yang kita mengalami penurunan, atau kepastiannya kita mengalami peningkatan, bukan soal suami saudara, bukan soal istri saudara, bukan soal nasib saudara, tapi soal, sama-sama bilang sama saya, soal respons. Waktu respons kita dalam tuntunan roh, kita akan mengalami hukum yang bernama peningkatan dan kemajuan. Tapi kalau respons kita daging, kita akan mengalami hukum yang bernama kemerosotan dan kemunduran. Jelas gak sampai di sini? Klik. Nah, saya simpulkan begini. Kejenuhan serta kebosanan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Kejenuhan dan kebosanan bukan sesuatu yang normal. We are not designed. Kita tidak didesain untuk hidup dalam kejenuhan dan kebosanan. Sehingga orang yang hidup dalam kejenuhan dan kebosanan, kalau dia entertain kejenuhan dan kebosanannya itu, pasti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Karena we are not designed untuk hidup dalam kejenuhan dan kebosanan. Tetapi sekali lagi saya catat, kejenuhan dan serta kebosanan pada dasarnya bisa menimpa siapa saja. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, mau dia orang hebat, mau dia orang biasa, mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat awam, mau dia orang tua, mau dia orang muda, mau dia orang berhasil, mau dia orang yang gagal, mau dia sudah menikah, mau dia jomblo seumur hidup. Langsung ada yang bilang, dalam nama Yesus aku patahkan kutuk itu. Itu bedanya single sama jomblo. Single adalah pilihan, jomblo adalah nasib. Jadi saya ulangi sekali lagi. Setiap orang bisa dilanda kejenuhan dan kebosanan. Tapi itu bukan sesuatu yang normal. Harus kita lawan. Makanya Daud berkata begini, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan, jangan lupakan segala kebaikannya. Waktu kejenuhan sedang melanda dirinya, dia ngomong sama dirinya sendiri untuk melawan. Sama-sama bilang, harus saya lawan.